Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Baiknya itu gimana ya? Baiknya itu baik sekali, baik karena sudah makan atau baik karena dapat uang saku yang banyak, gimana? Semuanya, Bu. Semuanya. Berarti senang sekali nih. Senang. Dong. Apalagi pelajaran kita hari ini tentang Perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Oke. Pinter semua nih. Udah belajar belum? Sudah. Sedikit. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Bareta bisa memimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mas Bareta. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, Ibu akan merekap atau mengabsensi anak-anak semua. Tapi di sini hari ini Bu Guru punya aturan sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau Ibu bilang atau menyebutkan nama kalian, kalian jawabnya hadir ditambah dengan menyebutkan perilaku apa saja yang menaati peraturan. Entah itu di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, ataupun di mana aja. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Yang pertama, ada Oktavia Rohmatul Nisa. Hadir, Bu. Kegiatan di sekolah yaitu mengikuti upacara tiap hari Senin. Oke, betul. Kemudian ada Suci Kusumawardani. Hadir, Bu. Di lingkungan masyarakat itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga ada Arya Fikri Paradana. Hadir, Bu. Pak, di jalan itu kita harus menaati rambu lalu lintas. Mes Bareta Kevin. Hadir, Bu. Kalau di rumah itu kita harus menghargai keputusan dari orang tua kita atau menghormatinya. Ada Dewi Karinatus Soliha. Hadir, Bu. Kalau di lingkungan sekolah kita harus beribadah tepat waktu. Gracia Citra Pertiwi. Hadir, Bu. Kalau di lingkungan rumah itu bangun tidur tepat waktu. Muhammad Hanif Fauzan Dafa. Tidak hadir, Bu. Kenapa ini kok tidak hadir? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Kok kalian nggak tahu sih? Kalian nggak bertanya tak? Kayak, dia kenapa, sakit kah atau izin? Dia tidak ada konfirmasi, Bu, sebelumnya. Berarti hari ini Hanif saya Alfa saja ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya materi kita kan tentang perilaku taat hukum atau yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Di Indonesia ini sangat kental dengan hukum, di mana hukum itu merupakan pedoman utama yang ada di negara kita. Kemudian, kan kemarin kita sudah belajar tentang hukum, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum. Kira-kira dari kalian masih ingat tidak, hukum itu apa? Kok diem? Udah belajar ya? Belajar, Bu. Belajar. Kira-kira apa kalau belajar itu? Apa itu hukum? Melisa, apa itu hukum? Hukum itu aturan yang berlaku, Bu. Benar, tapi jawabannya kurang tepat. Mungkin yang lain? Saya, Bu. Kalau setahu saya, hukum itu adalah penegak keadilan. Kalau tidak menghormati aturan, bisa diituin ke hukum. Apa diituin ke hukum itu apa? Apa ya? Diadili di hukum. Dapat sanksi, Ya. begitu? Ya. Jadi dari hukum sendiri itu bisa kita lihat. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, serta keamanan. Kira-kira
Dari kalian semua ini, di pagi hari yang cerah ini sudah menaati aturan belum? Sudah. Apa contohnya pagi ini? Datang tepat Datang. waktu, Bu. Datang tepat waktu. Ya. Selain itu, Memakai atribut lengkap. terus apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu termasuk taat hukum Hukum. atau aturan. Di mana itu taat aturan yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, gitu ya. Oke. Baik teman-teman, pagi kali ini kita akan mempelajari tentang taat aturan yang berlaku atau taat hukum yang berlaku. Dan dimana kalian sudah mempelajari tentang apa itu hukum. Dan yang berikutnya, tujuan hukum sendiri. Yang pertama, menciptakan ketertiban. Yang kedua, melindungi hak masyarakat. Yang kedua, memberikan rasa aman dan menegakkan keadilan. Yang dimana hukum ini akan memberi keadilan untuk kita semua. Dan kita dengan adanya hukum ini kita akan menjadi merasa aman. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Dan kalian tahu apa itu taat aturan? Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab? Gracia mungkin? Suatu aturan yang harus ditaati. Suatu aturan yang harus ditaati. Mungkin kurang tepat. Ada yang lain? Atau mungkin belum tahu semua ini? Oke. Jadi, taat aturan hukum itu adalah sikap kita untuk mentaati peraturan yang berlaku. Jadi taat itu kita sikap kita terhadap aturan-aturan yang berlaku. Jikalau kita dihadang oleh atau kita memiliki aturan-aturan yang berlaku, misal contohnya ada di rumah, tugas kita adalah taat terhadap aturan tersebut, yang dimana itu termasuk sikap patuh atau dan tunduk terhadap aturan yang berlaku baik di rumah, sekolah, masyarakat maupun di negara. Nah, ini contoh-contoh taat aturan. Mungkin Miss Barata Kevin bisa bantu menjawab, bisa bantu membaca. Yang pertama adalah lalu lintas, yakni memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Yang kedua ada sekolah, memakai seragam dan atribut lengkap. Yang ketiga, keluarga, menghormati dan menaati nasihat serta membantu orang tua. Yang terakhir ada masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari semua ini, apakah kalian sudah melakukannya? Sudah. Oke, berarti kalian termasuk masyarakat yang taat aturan. Nah, ini contoh-contoh atau gambarnya. Jadi kita itu sebagai masyarakat, saat berkendara kita harus menggunakan helm, lalu kita harus menggunakan atribut lengkap saat sekolah. Dan ini, waktu di rumah itu kita membantu orang tua kita, dan di lingkungan masyarakat kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, kita masuk ke hak dan kewajiban. Mungkin ada yang bisa membantu saya, apa itu hak? Silakan. Oke. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Hak itu sesuatu yang kita dapat. Mungkin ada yang bisa bantu lagi? Anya, mungkin? Hak itu sesuatu yang wajib kita dapatkan dari orang lain. Hak itu sesuatu yang wajib kita dapatkan. Mungkin. Bagus semua. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus diterima atau diperoleh setiap warga negara. Jadi, kalian semua di sini memiliki hak, dan hak kalian sebagai murid yakni mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu, apa itu kewajiban?
Jika ada hak sesuatu. Ya, silakan. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Jadi pengertian kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, yang dimana jika kita ingin mendapatkan hak kita, kita harus menjalankan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Keseimbangan hak dan kewajiban. Kenapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Saya bisa menjawab. Kenapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Mungkin Nashwa? Karena kalau kita ingin mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban kita. Karena kalau kita ingin mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban kita. Betul. Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Tidak bisa menuntut hanya hak tanpa memenuhi kewajiban yang ada. Jika kita tidak melakukan kewajiban kita atau sesuatu yang harus dilakukan, kita tidak akan mendapatkan hak atau keinginan kita. Jadi contoh singkatnya seperti ini. Jadi ini contohnya membersihkan ruang kelas. Seperti di sini. Ruang kalian sudah bersih kan? Sudah. Kalian pasti tadi pagi melakukan jadwal piket, betul? Betul. Nah, itu hak kalian untuk mendapatkan kenyamanan di ruang kelas, yang dimana harus piket dan menjaga kebersihan sebagai kewajibannya. Nah, ini ada hak dan kewajiban di sekolah. Mungkin Gracia bisa bantu baca? Yang pertama itu ada contoh hak itu mendapatkan pendidikan, yang kedua ada menggunakan fasilitas sekolah, yang ketiga itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Untuk contoh kewajibannya itu yang pertama menghormati guru, yang kedua menjaga fasilitas, yang ketiga itu menaati tata tertib sekolah. Tidak. Terima kasih. Lalu ada hak dan kewajiban di keluarga. Mungkin Lisa bisa bantu baca? Hak dan kewajiban di keluarga. Contohnya, hak mendapat kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan. Lalu ada contoh kewajiban, yaitu menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, bersikap jujur dan sopan. Oke. Dan ini ada hak dan kewajiban berlalu lintas. Maaf ya teman-teman, ini sepertinya salah slide-nya. Jadi ini contoh hak dan kewajiban di masyarakat. Ayo, mungkin ada yang bisa bantu jawab? Arya mungkin bisa bantu baca? Hak dan kewajiban di masyarakat itu contoh haknya bebas berpendapat, perlindungan hukum, beribadah sesuai agama. Kalau contoh kewajibannya itu menjaga ketertiban, menaati hukum, sama menghormati hak orang lain. Dan ini hak dan kewajiban berlalu lintas. Ini yang paling krusial biasanya, anak-anak sekalian. Jadi kalian itu mendapatkan hak, mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berkendara, menggunakan fasilitas di jalanan itu yang layak dan tertib, mendapat perlindungan lalu lintas, serta mendapat pelayanan yang baik seperti rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas yang bagus. Yang dimana kewajiban kalian ini harus mentaati atau tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm saat menggunakan kendaraan bermotor, dan memakai sabuk pengaman saat naik mobil, tidak melawan arus jalan, membawa surat kendaraan yang lengkap. Ayo, di sini siapa yang tadi berangkatnya naik motor sendiri? Saya. Kamu pakai helm nggak, Kevin? Pakai. Pakai. Umur kamu berapa, Kevin? 16. 16. Ini Kevin sebenarnya masih di bawah umur ya, anak-anak sekalian. Jadi Kevin ini termasuk orang yang melanggar aturan atau tidak? Melanggar. Ya. Jadi Kevin untuk sebaiknya besok mulai lebih baiknya diantar orang tua terlebih dahulu, karena kamu masih di bawah umur dan kamu belum memiliki surat izin mengemudi. Siap, Pak. Ini ada studi kasusnya. Seorang siswa sering datang terlambat ke sekolah
dan tidak memakai atribut lengkap, tetapi ia menuntut agar tidak dihukum guru. Pertanyaan pertama, apakah siswa tersebut benar? Salah. Salahnya kenapa? Karena tidak memakai atribut lengkap. Tidak memakai atribut lengkap. Apa kewajiban yang belum dilakukan? Belum dihukum. Atribut lengkap saja. Ada lagi? Itu, lihat di poin yang pertama. Datang terlambat. Jadi kewajibannya yakni harus datang Tepat waktu. Lalu mengapa hak harus diimbangi dengan kewajiban? Supaya murid tersebut tidak mendapatkan sanksi. Nah, ini akibat kita jika tidak taat hukum. Kita akan di dunia ini atau di lingkungan ini, terlebihnya di negara kita, akan terjadi kekacauan. Dan yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain, lalu mendapatkan sanksi atau hukuman, hilangnya rasa aman dan kenyamanan kita, serta rusaknya ketertiban sosial. Nah, kalian lihat, ini contoh gambar apa? Melawan arah. Kalian lihat dampaknya. Jika kalian melawan arah, kalian entah itu dari lawan arahnya itu merasa supirnya mengantuk atau mungkin merasa benar, kita akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti ini. Lalu berikutnya, ini apa? Contoh. Buang sampah Buang sampah sembarangan. sembarangan. Jadinya lingkungan kalian yang aslinya itu indah jadi terpenuhi oleh sampah. Itu menyebabkan bau busuk. Betul tidak? Betul. Nah, ini yang paling membahayakan. Jika kita melanggar aturan, yang pertama itu bukan yang pertama, yang paling fatal, atau jika kalian ketahuan, fokus kita menjadi masuk Penjara. karena hukum di Indonesia itu sangat tersusun dan terstruktur. Jadi, Bapak harap kalian semua menjadi murid yang mentaati peraturan yang berlaku. Bisa? Bisa. Nah, nilai karakter yang dibangun. Jika kalian taat hukum, kalian akan menjadi masyarakat yang disiplin, lalu bertanggung jawab, jujur, adil, menghargai orang lain, dan yang paling penting kalian akan cinta dengan tanah air ini. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, habis ini jumlahnya mungkin nanti berpasangan ya. Bapak akan bikin kelompok. Jadi Arya dengan belakangnya, Siwa dengan Rea, Gracia dengan Kevin, Suci dengan Karin. Bapak akan menampilkan video kilas tentang taat aturan. Nanti tugas kalian adalah membuat atau mengutip poin-poin pentingnya saja, yang dimana nanti akan Bapak tunjuk untuk beberapa saja untuk membacakan hasil poinnya. Jadi bawa alat tulis semua kan? Bawa. Ini nanti dengan barangnya. Dengan Kevin nanti dengan barangnya. Saya dengan belakangnya. Di situ tuliskan nama kalian serta ini urutannya Bapak bikin 1, 2, 3, 4. Jadi kelompoknya ada 4. Ikut dulu videonya, bisa disaksikan.
mana sih? Ayo Bulan. Ini dia. Lot, aku mau cerita sesuatu. Cerita? Oh iya deh. Bisa dulu? Nggak mau makan. Ya jadi aku yang Ya, sana. baik videonya ya anak-anak. Apa? Mau cerita apa? Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Rizal Andre? Iya. Emang kenapa dia? Dia bikin lala juga berdua. Jadi bisa ambil. Jadi gini ceritanya. Diskusi sama teman-temannya. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Ini bisa dilihat dong. Kamu Itu berat kamu. Mulai lagi Ada jelasin. nggak perhatiin pembelajaran? Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Perhatiin baik. Ibu jelasin wali songo. Rizal, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya lain kali Bu, dengarkan. Kita lanjutkan nanti ya, Nak. Sekarang boleh istirahat. Ya Bu. Zal, boleh itu di tempat sampah. Sorry lah, gue kira kamu tempat sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian mengajarkan tentang bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Ini berapa satu? Siapa yang belum ini? Saya Bu. Lupa, bukunya ketinggalan. Siapa biasanya sih bukan ketinggalan ini? Arya ini sering gak bawa buku. Ibu hafal biasanya. Nak Celin? Oh iya Bu, ada apa? Saya mau tanya. Tanya tentang apa ya Pak? Selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih seperti yang dilihat, Rizal memang sering ditegur guru-guru Bu. Walah, apa kamu kenal teman dekat di si Rizal? Kalau Rizal sih kalau di kelas ini nggak ada ya Bu, tapi dia punya Bu di kelas sebelah, namanya Lodi. Oh, kamu kenal sama Lodi? Kenal sih Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Lodi buat ngobrol bareng Rizal ya, buat nasihatin si Rizal. Oh iya ya Bu. Ya udah, terima Akan kasih saya sampaikan. informasinya ya. Ya mari Bu. Ya. Jadi gitu ceritanya Lot. Walah, emang kelakuannya Rizal emang gitu. Iya, bias banget. Coba deh kamu besok ajak ngobrol Rizal. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang terdekatnya. Jadi bagus itu. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke, sip. Jadi pulang. Ayo. Kalau bisa disimak dulu sampai Rizal, masa bro? Mana kabarnya? Baik dong. Oh, Rizal, dengar kamu bikin ulang lagi. Ulah. Lagi mana maksudnya? Ya, kata saya nih kamu di kelas itu rame, jadi ngerin guru, buang sampah sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Kamu tuh udah dapet hak Rizal sebagai belajar.
kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja, Rizal. Terus kamu ngelakuin apa sebagai pelajar? Kewajibanmu itu apa, Zal? Ingat kewajibanmu, Rizal. Iya, Lot. Kamu benar, Lot. Selama ini aku cuma menuntut hakku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku. Aku sudah ngecewain, aku sudah ngerugiin banyak orang. Kau benar, Lot. Aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih, Lot. Oke. Kalau kamu yang baik, Nah, jadi itu tadi videonya ya anak-anak. Jadi sekarang Ibu kasih waktu 5 menit aja buat nyelesain tugas kalian. Ada yang udah selesai? Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi sama teman kalian. Udah disimak tadi Grace videonya? Udah. Dipahamin juga ya? Ya. Udah selesai? Suci sama Karin? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nunggu teman-teman yang lain ya. Oke, udah ada yang selesai? Sudah selesai semua? Sekarang maju dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kalian. Dari kelompoknya Arya dulu sama Lisa, maju ke depan. Ya. Oke. Baik, kalau yang kami tulis itu yang pertama siswanya datang terlambat. Ya. Kemudian tidak mendengarkan guru. Yang ketiga membuang sampah sembarangan. Habis itu tidak mengerjakan tugas. Sama yang terakhir itu tidak memakai atribut yang lengkap. Tidak memakai atribut yang lengkap. Itu hasil diskusi kamu sama Lisa. Iya, Bu. Oke, beri tepuk tangan teman-teman, anak-anak. Yang selanjutnya kelompok Nasiwa sama Avea. Oke, silakan dibaca. Ya, jadi tadi siswanya itu datang terlambat, terus tidak memperhatikan pelajaran, terus juga membuang sampah sembarangan, sama tidak mengerjakan tugas. Tapi tadi setelah di akhir video itu, siswa yang tadinya itu menuntut hak, tapi dia nggak menjalani kewajiban. Terus dia juga mendapatkan fasilitas sekolah, tapi tidak digunakan dengan baik. Tapi di akhir video tadi dia jadi murid yang berubah jadi teladan. Oke, baik, kasih tepuk tangan teman-teman. Kelompok selanjutnya dari kelompoknya Kevin atau Grace. Nah, oke.
Dari Silakan. diskusi yang aku dapat sama Gracia tadi, Rizal yang awalnya dia itu sering datang terlambat saat pelajaran, tidak mendengarkan guru, buang sampah sembarangan, tidak mengerjakan tugas, dan bajunya yang dipakai itu tidak rapi. Namun setelah dia diberi nasihat sama teman dekatnya tadi, dia berubah menjadi lebih baik. Di situ dapat kita lihat bahwa si Rizal mendapatkan haknya tapi tidak melakukan kewajibannya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, yang terakhir kelompok Suci dan Karin, silakan maju ke depan. Jadi di video pertama itu, yang pertama tadi ada datang terlambat, yang kedua tidak mendengarkan guru sambil main handset, yang ketiga membuang sampah sembarangan, yang keempat tidak memakai seragam dengan rapi dan lengkap, yang kelima itu buku ketinggalan. Nah, tadi itu sempat diingatkan juga ya sama temannya melalui gurunya tadi. Gurunya dulu yang meminta temannya untuk mengingatkan. Nah, setelah diingatkan tadi, akhirnya si Rizal ini bisa melaksanakan kewajibannya agar mendapatkan hak. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi semua kelompok sudah maju. Tadi sudah Ibu kasih tayangan video. Jadi tadi itu memang anaknya itu kan bandel ya, udah datang terlambat, di kelas juga cuma main HP, nggak mendengarkan gurunya. Dia cuma menuntut hak-haknya doang, tapi dia nggak melakukan kewajibannya. Tapi kan di akhir dinasihatin sama temennya, jadi dia sudah mulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berubah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya kuis nih untuk anak-anak. Nah, quiz time ya. Nih, coba Arya baca apa ini pertanyaannya. Di gambar di bawah ini merupakan contoh pelanggaran aturan. Apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke, Kevin. Apa? C. Lalu lintas. Lalu lintas. Yakin? Ya, yakin. Lalu lintas. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar. Lalu lintas. Kuis yang kedua. Ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh pelanggaran aturan. Oke. Vea dulu deh, apa? Di masyarakat. Masyarakat. Oke. Kita lihat ya jawabannya. Oke. Benar. Yang soal selanjutnya, nih. Pelanggaran apa saja yang mereka lakukan? Pelanggaran apa yang mereka lakukan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa? Grace. Yang D, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Yakin tidak mematuhi rambu lalu lintas? Ya. Oke. Tuh. Ada tanda dilarang putar balik. Tuh. Tidak mematuhi rambu lalu lintas. Nah, terima kasih. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya sama kalian. Apa kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa jawab? Refleksi pada materi pada pagi hari ini? Arya, kesimpulan materi pada pagi hari ini? Kalau kita mau menerima hak kita, kita harus melakukan kewajiban kita. Oke, jadi harus seimbang ya antara hak dan kewajiban agar selaras. Ada yang bisa jawab lagi? Suci, Karin? Kalau dari aku, kita harus menaati aturan agar tidak mendapatkan sanksi. Apa? Kita harus menaati aturan agar tidak mendapatkan sanksi. Oke, kalau kita taat nih, taat aturan, kita kan pasti nggak mendapatkan sanksi. Kalau kita, contoh nih ya yang tadi itu, melanggar lalu lintas, melanggar ini nggak pakai helm, terus kalau di sekolah tuh biasanya kalian nggak pakai seragamnya sesuai kan dihukum nih sama guru kalian. Kalau di lalu lintas pasti dihukum sama Pak Polisi. Nah, bisa saja kalau kalian nih melanggar aturan, nah nantinya akan dihukum. Oke, Ibu mau nanya lagi ke Lisa. Apa? Coba. Ini rangkuman materi pada pagi hari ini. Kesimpulannya, kalau menurut saya, mungkin kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, Ya. agar kita bisa menaati aturan itu dan dapat sanksi. Ya, dapat sanksi. Oke. Ibu tanyain satu-satu deh.
Udah, Lisa udah. Nasiwa coba. Kalau Apa? dari saya, kita harus memenuhi kewajiban kita supaya kita juga mendapatkan kewajiban. Oke, jadi kita harus memenuhi kewajiban kita agar kita dapat hak yang setimpal. Oke. Fair? Kalau kita sebagai warga negara yaitu mentaati aturan agar kita mendapat hak dan kewajiban kita dengan seimbang. Yang seimbang. Grace? Sama seperti Vea Bu, kita harus melakukan perilaku taat aturan supaya mendapatkan hak dan kewajiban. Oke. Rata-rata jawabannya sama ya. Jadi kita memang harus menaati peraturan dan kita harus melaksanakan hak serta kewajiban kita itu agar selaras. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Atau ada yang belum paham? Kevin? Udah paham? Udah, insyaallah. Kok insya Allah udah paham banget tadi materi yang dijelasin? Udah. Udah. Oke. Jadi ibu mau ngasih kalian PR ya anak-anak. Jadi ini, ibu tulis aja di papan. Kita kasih PR yang simpel-simpel aja, kalian pasti udah paham. Nah, ini tugas kalian adalah, ini tugas individu ya. Carikan contoh kasus pelanggaran aturan di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat. Nah, yang pertama itu bentuk pelanggarannya apa? Yang kedua ada dampak pelanggarannya. Oke, jadi untuk PR-nya ini kayak anak-anak, jangan lupa untuk dicatat. Untuk pengumpulannya jika kita pertemuan minggu depan, oke? Jika kita melakukan pertemuan minggu depan. Oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi tentang tugasnya, PR-nya? Ada yang dibingungkan? Nggak ada. Oke. Nggak ada? Enggak. Serius? Nggak ada? Kok diem aja ini? Enggak, Bu. Enggak, Bingung Bu. apa? Bingung apa enggak? Enggak. Bingung apa enggak? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Jangan lupa dicatat ya tugasnya. Bu mau tanya, Oke. itu tugasnya ditulis di buku atau di print? Ditulis tangan ya anak-anak. Oke. Ditulis tangan di kertas, nanti dikumpulkan ke ketua kelas, lalu di pertemuan selanjutnya dikumpulkan ke ibu. Oke Arya? Oke. Oke, nggak ada yang bertanya lagi? Sudah? Cukup? Sudah, Cukup? Bu. Oke, jadi kesimpulan pada materi pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Keduanya itu perlu dilaksanakan secara seimbang dengan memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban. Nah, jika kita melakukan hak dan kewajiban itu, maka kehidupan kita itu akan menjadi tertib, aman, dan sejahtera. Jadi kita bisa saling
rukun gitu ya, aman, damai. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tadi kan sudah ada yang memimpin. Sekarang Ibu minta Kevin yang memimpin doa untuk menutup. Ayo, Kevin. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini, supaya nantinya ilmu yang kita dapat bermanfaat, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu cukupkan untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kok bisa mari aku main dulu.